Minum obat kolesterol bisa di stop atau harus terus-terusan seumur hidup ya? Halo teman-teman, selamat bertemu lagi dengan saya Dr. Rinaldo, spesialis penyakit dalam. Saya akan membahas sedikit pertanyaan yang banyak di kolom komentar TikTok, ya. Pernah juga ada pasien secara langsung menanyakan, yaitu kalau sudah minum obat kolesterol, apakah bisa stop atau harus terus-terusan ya? Sebenarnya jawabannya bisa dua-duanya, tergantung kondisi pasiennya. Ya, kenapa nih? Maksudnya kok seperti itu ya? Jadi nomor satu dulu ya, yang harus seumur hidup nih kondisi pasien yang seperti gimana ya. Kalau pasien kita periksa dia kolesterolnya tinggi dan ternyata sudah memiliki penyakit jantung atau pembuluh darah, apalagi memang pasiennya ini cenderung kolesterolnya susah dikontrol ya, cenderung di atas 100 terus kolesterol LDL-nya, kemudian sudah pernah kena sakit jantung, apalagi sudah pasang ring atau sudah tindakan bypass. Nah itu memang dari protokol harus dilanjutkan seumur hidup ya, jangka panjang. Kenapa? Karena memang nomor satu harus dicapai dulu target LDL kolesterolnya ya. Target LDL kolesterolnya ini biasanya diupayakan harus sangat rendah, di bawah 55 atau minimal di bawah 70, karena masuk kategori resiko sangat tinggi untuk mengalami serangan jantung yang berikutnya gitu ya. Kemudian ada yang namanya efek pleiotropik, yaitu efek di luar menurunkan kolesterol yang didapatkan dari konsumsi obat-obat kolesterol seperti obat statin ya. Terserah deh mau atorvastatin, rosuvastatin, bahkan simvastatin pun yang potensinya lemah pun juga punya efek pleiotropik ini ya, yaitu efek menjaga daerah bagian dalam pembuluh darah supaya jangan tipis dinding dalam pembuluh darahnya ya. Jadi gampangnya begini. Kalau kolesterol kita tinggi selama bertahun-tahun, dia nanti akan menumpuk di bagian dalam dinding pembuluh darah, teman-teman. Jadi nanti dia akan menimbulkan ada tonjolan ke dalam, sehingga otomatis bagian dalam pembuluh darah ini jadi lebih sempit karena dindingnya keisi sama kolesterol. Nah, bayangin dinding dalam kolesterol itu seperti karet. Kalau karet ya tidak diregangkan, itu kan dia masih tebal. Tapi kalau misalnya dia makin keregang ya makin tipis. Sama tuh kalau misalnya dinding pembuluh darah di bagian dalam keisi kolesterol kan makin lama makin menonjol ke dalam gitu ya. Nah itu kan selaputnya tuh makin tipis. Nah yang bahaya kalau misalnya tipis terus misalnya kena tekanan darah lagi tinggi atau lagi emosi atau lagi aktivitas fisik yang berat, itu robek selaput yang tipis tersebut, terjadi mekanisme pembekuan darah di situ. Nah, bekuan darahnya nyumbat, nah terjadilah yang namanya serangan jantung dan juga stroke gitu ya. Kalau kejadian di jantung sama di otak. Nah, kalau misalnya pemberian obat statin itu dia nanti punya efek pleiotropik, dia bisa membuat yang tipis tadi agak lebih tebal, jadi menstabilkan kapsul fibrosa dari plak aterosklerosis ya. Makanya dianjurkan untuk terus-terusan aja diminum ya, meskipun target kolesterolnya misalnya sudah tercapai ya. Nah, tapi kalau misalnya pasien lain, ya contoh faktor resiko kardiovaskularnya ini nggak terlalu signifikan, usianya masih relatif muda, kolesterolnya juga bisa dicapai hanya dengan dosis statin yang kecil misalnya, atau hanya dosis menengah saja, kemudian dia dengan menjaga pola hidup sehat, tetap bisa mengontrol kadar kolesterolnya dengan baik. Nah, ini populasi yang seperti ini bisa untuk men-stop obat kolesterolnya ya. Jadi, jawaban dari pertanyaan awal video ini, apakah bisa di stop, apakah harus umur hidup, tergantung dari jenis pasiennya. Makanya nggak bisa sembarangan untuk main asal konsumsi obat kolesterol ya. Dalam arti kata misalnya teman-teman cek kolesterol, oh tinggi nih LDL-nya, trigliseridnya, langsung beli aja deh tanpa konsul ke dokter. Nah ini takutnya bisa salah dosisnya, bisa salah pemilihan jenis obat kolesterolnya, karena statin itu juga macam-macam potensinya, dan nanti jadi bingung apakah bisa saya stop atau saya mesti lanjut terus. Jadi bagusnya sih tetap konsul aja ke dokter, khususnya untuk yang lebih paham sama masalah seperti ini, biasanya dokter spesialis penyakit dalam atau dokter spesialis jantung kadang-kadang, kalau bagi yang memang sudah punya masalah jantung. Semoga bisa dipahami ya. Salam sehat, salam waras.